Halo Black Pals, kita balik lagi di channelnya blackexperience.com di Black Live nih ya. Udah jelas banget lah, two wheelers review pastinya. Kali ini gue udah kedapetan motor ini nih, si Honda CBR 250 RR SPQS. Buntutnya SPQS itu apa nanti akan gue jelasin. Dan tadi gue sempat ngebayangin gitu, gue punya target yang sedikit ambisius gitu ya. Gue akan coba untuk keliling Indonesia, beresnya nanti sore gitu. Gimana mungkin? Mungkin banget Black Pals, karena gue lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum kita masuk test ride atau ngebahas yang lebih detail lagi soal motor ini, stay tune terus. Nanti gue akan bahas habis, gue akan kupas habis, kita juga akan test ride bareng. Oke, bareng sama gue Yogi Richard dan pastinya bareng kru dari blackexperience.com kita akan nge-review motor ini. So, stay tune. Kita mulai bahas dari yang paling depan dulu. Nah, yang paling depan ya udah pasti rodanya gitu. Di CBR ini, dia pakai roda 110/70, ringnya sama, depan belakang ring 17, cuman kelebarannya aja yang beda. Velgnya ini dari kas aluminium dan diri cat juga dengan warna gold gitu, jadi emang bener-bener nonjol banget, velgnya kelihatan. Dan detailnya tuh keren banget gitu loh Black Pals. Di pinggirannya itu ditulis 250 RR. SE, mungkin special edition ya. Terusnya dikasih stiker warna merahnya. Disc brake depan yang cukup lebar dan kaliper untuk depan sendiri ada 2, floating dia. Udah kelihatan dah di sini dari tulisannya ya, ini udah ABS dan Black Pals juga udah bisa ngeliat sendiri kalau mengkilatnya ada di bawah, ini berarti ya shocknya upside down. Merek Showa, dimana pabrikan Honda ngeklaim dia mampu ngeredam getaran 10% lebih bagus daripada produk sebelumnya gitu. Full bodinya ini warna hitam, ada grafik-grafik yang nanti akan gue jelasin sendiri. Kita lanjut lagi ke bagian ini, spakboardnya sendiri ya sekalian buat cover untuk si shocknya biar aman gitu ya dari kerikil atau kotoran-kotoran yang ada di jalan. Lampu depannya asik ya, karena dia rada mundur, ada di dalam gitu, jadi kesan sangarnya tuh kental banget gitu. Apalagi kalau ntar Black Pals lihat dari depan, kelihatan ya lampunya udah putih LED. Kelebihannya ialah day running light ini bisa berubah jadi lampu sen gitu. Jadi kalau misalnya kita mau belok, DRL-nya berubah, yang sebelah sana juga gitu. Jadi fungsinya ada 2 gitu, selain DRL, lampu sen juga. Kita naik lagi ke atas, di sini ada windshield. Windshieldnya kecil, nanti kita akan tes gimana kemampuan windshield ini untuk ngehalau angin dari depan ya. Spion nggak terlalu besar dan penempatannya gue bilang proporsional banget karena emang pada saat riding lo akan ngebungkuk dan spionnya sama sekali nggak ngeganggu view kita gitu, pemandangan kita nggak yang berlebihan kayak gimana, tapi cukup efektif untuk ngelihat ke belakang gitu. Bisa dilihat sih kalau dari riding position emang sporty banget ya. Ngebongkok itu gaya khas motorsport gitu, apalagi ini stangnya udah under yoke juga dan view ke bawah nih memang ada space gitu, ada space kosong karena emang desain si firingnya sendiri dia banyak banget bolong-bolong untuk ngalirin udara supaya asupan udara ke dalam mesin lebih maksimum gitu. Firing tangki ini bentuknya berotot dan gagah banget. Ini sebenarnya bukan tangki inti sih, ini kayak pemanis atau tambahan aja. Ini plastik. Tangki sebenarnya ini, kapasitas tangkinya udah lumayan gede, 14,5 liter. Black Pals juga kalau ngelihat dari atas, posisinya banyak sekali saluran-saluran udara gitu ya, saluran angin untuk ngebantu aerodinamisnya dari si motor ini. Dan yang bagusnya tuh ada sedikit kesan carbon fiber gitu loh ditempelin di sini gitu, jadi nggak satu warna aja gitu ya. Sebenarnya ini tuh nembus gitu nyampe ke depan ya, jadi bolong gitu. Mungkin ya itu dia tadi fungsinya juga buat ngebantu downforce juga dari motor ini. Jok belakang yang mumpuni sih, cuman kalau buat gue mungkin rada tergolong kecil gitu ya. Ya nggak apa-apa, sports bike namanya. Nah, di sini ada license plate holder atau pegangan plat nomor gitu ya gampangnya. Di mana lampu-lampunya ini juga udah LED, lampu senya udah LED kiri kanan. Di sini ada lampu remnya juga, ada reflektor juga di sini. Seperti yang tadi gue mention di awal, untuk diameter ringnya itu sama 17
inci, cuman memang lebih lebar gini. Karena di belakang itu dia pakai 140/70 bannya. Ini dua-duanya udah tubeless ya brake pedals. Belakang juga udah disc brake, tapi pistonnya cuma satu. Single piston, dan ABS juga udah aktif depan belakang berarti. Daerah belakang nih, suspensi belakang, itu monoshock. Yang di-update dari versi sebelumnya ialah CBR 250RR SP QS ini, dia arm belakangnya udah pakai full aluminium untuk ngurangin bobot juga. Motornya udah pasti akan lebih enteng gitu ya. Walaupun secara total kurangnya itu perbedaan berat matinya tuh cuma 1 kilo gitu. Cuman ya lumayan ngebantu lah, bisa bikin motor ini lebih ringan. Black Pedals bisa kelihatan lah dari situ juga. Ini knalpotnya sebenarnya sama, keluarnya 2 juga. Jadi mulai dari mesin ada 2 keluar jadi 1, terus di sini di split lagi jadi 2 gitu. Mungkin buat suaranya lebih sangar gitu ya. Secara desain gitu ya, eksterior yang SPQS ini sebenarnya nggak ada beda sama motor yang sebelumnya ya, CBR yang sebelumnya. Cuman memang desainnya berubah, decalnya berubah atau strappingnya berubah. Yang ini lebih sangar gitu ya dibikinnya. Dan yang ini kebetulan kita dapat yang paling tinggi nih levelnya. Ini Garuda X Samurai. Nah, mungkin Black Pedals bisa ngelihat kalau yang sebelah kanan ini ada si Samurai dan sebelah kiri nanti ada Garudanya. Gitu. Naik lagi ke atas untuk ngebahas fitur-fitur apa aja yang ada di motor ini, kelebihannya lah. Motor ini ya, coba gua kontak sedikit. Cetek. Ini instrumen cluster display-nya ini LCD, sudah digital. Di instrumennya cluster ini bisa Black Pedals lihat dengan jelas gitu. Di sini ada 3 riding modes, ya, artinya mode berkendara tuh mau kayak gimana. Sebenarnya lebih ngatur ke output powernya si mesin gitu. Di sini ada comfort, terus ada sport, sama ada sport plus gitu. Perbedaannya apa? Di comfort ini memang dibikin nggak terlalu kencang gitu. Kalau di sport dia dinaikin sedikit power mesinnya, outputnya lebih kencang. Dan kalau di sport plus itu all out man. Bener-bener pure, tenaga mesin dikeluarin semuanya. Silahkan kebut-kebutan gitu. Nah, di sini juga bisa kelihatan ada QS. QS-nya dalam kondisi on sekarang. QS itu yang tadi gue mention, salah satu kelebihan dari motor ini, quick shift, di mana lu bisa ngoper gigi tanpa harus ngopling gitu. Di RPM 1500 ke atas, hajar aja langsung naikin gitu. Itu akan lebih mempercepat proses pergantian gigi. Idenya sih gitu. Apalagi dibantu dengan slippery clutch, itu juga yang ngebedain salah satunya di motor ini, supaya pas tadi quick shift nggak terlalu loncat-loncatan gitu si motornya. Yang kalau gue bilang sih inilah intinya gitu loh dari motor ini. Ini mesin pengembangan dari mesin yang sebelumnya. Mayoritas sama, cuman memang ada beberapa perubahan di bagian piston di internal mesinnya sendiri gitu. Sekarang pistonnya itu lebih berat karena dibikin stroke-nya memang lebih pendek untuk akselerasi ya, untuk ngejar lebih ke akselerasi. Mesin ini kompresinya 12,1/1 gitu, jadi emang udah efisien dan ya memang ciri khas mesin Honda lah ya menurut gue. Bertenaga, irit, dan kita belum tahu durability-nya gitu. Ini mesin cukup powerful gitu. Horsepower maksimum motor ini ada di 13.500, tinggi banget ya. Horsepower-nya itu 40 HP bulat, torsi maksimumnya itu ada di 11.000 dengan 25 Nm. Which is ya sangat bertenaga gitu, dan emang ciri khasnya motor sport RPM-nya tinggi-tinggi gitu. Di depan ini, di belakang, tepatnya sih di belakang ban depan, radiator ini pun udah ada kipas yang ya tugasnya udah jelas lah untuk ngebantu ngedinginin temperatur dari si mesin ini. Kalau gue bilang sih udah cocok banget lah untuk dipakai harian di Jakarta ya. Satu lagi kelebihannya motor ini dari produk sebelumnya, yang udah pasti sih throttle by wire gitu. Cuman didesain ulang sama Honda agar lebih responsif dan lebih presisi. Antara bukaan gas sama bukaan throttle yang ada di mesin itu lebih sinkron dan lebih responsif gitu ya. Update-nya sih gitu. Gua udah duduk sekarang, udah di motor ini gitu ya. Posisinya ya udah pasti motor sport lah. Pasti gua rada ngebongkok karena stangnya juga udah under yoke gitu ya. Jadi posisinya ke bawah, tapi nggak terlalu rebah juga, nggak terlalu tinggi juga. Bener. Kalau buat badan gue sih emang pas. Dan untuk
tangki kalau gue naikin kaki, gue nggak terlalu ngangkang, ngejepitnya masih enak gitu ke tangkinya. Memang ini mungkin sengaja gitu ya, dibikin rada ke belakang, mungkin kalau rada ke depan gue jadi kaki gue rada tinggi gitu kan. Pas lah posisinya sih buat badan gue enak, kakinya juga jatuhnya enak. Paling selanjutnya ya udah kita test drive aja gitu. Gaskeun, let's go. Oke, Black Pals. Gua udah nyobain nih si CBR 250 RR SPQS gitu, yang quick shift-nya ngebantu banget. Gue tadi udah coba geber-geber juga di jalan gitu, ya geber tipis-tipis lah gitu kan. Karena jalanannya juga nggak terlalu leluasa. Ini spek yang paling tinggi. Perbedaan antara spek-spek lain itu gue nggak tahu apa ada di teknologinya dibedain juga apa enggak, apa cuman striping-nya doang, decal-nya doang. Cuman yang ini on the road-nya itu si Garuda X Samurai ini 77,7 juta. Dan ada option warna-warna lain, ada Bravery Red Black, sama ada Honda Racing Red. Nah, range harga itu mulai dari 61,6 juta ya sampai ini yang paling tinggi 77,7 juta gitu. Nah, menurut Black Pals gimana? Worth it apa enggak harga segitu? Ya kan? Kalau menurut gue sih oke banget. Masuk banget harganya segitu untuk bersaing di kelas 250 cc. Apalagi dengan ini mesin yang 2 silinder, teknologinya segabrak, terusnya juga feature-featurenya menarik ya. Satu lagi sih, kalau emang Black Pals beli dan udah punya gitu, gue sangat-sangat menyarankan berkendara pakai mode yang Sport Plus. Karena rasanya enak banget gitu. Oke. Sekian dulu liputan gue atau review gue sama Honda CBR 250 RR SPQS ini. Buat Black Pals yang baru ngeliat, subscribe, like, dan komen juga gitu. Tulisin juga kira-kira Black Pals tuh maunya apa sih, kita nge-review motor apa lagi gitu. Boleh kasih saran, kalau memang kita bisa nge-review, kita akan review. Terus ya itu, jangan lupa like dan subscribe. Stay tune terus di blackexperience.com.